Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu tak henti-hentinya memberikan kepada kita daripada nikmat-nikmatnya, terutama sekali nikmat sihat wal afiyah dan juga nikmat wal hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melakukan salat subuh secara berjamaah dengan niat agar Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Tidaklah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita menggunakannya untuk mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua di sini kelak akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tak henti-hentinya juga, marilah kita selalu mendamkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, yang insyaallah dengan salawat yang kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pula kita akan berharap kepada Allah, kita akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan yang sangat besar. Dengan salawat ini kita mendapatkan daripada syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma adalah syafaat yang paling sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan daripada nerakanya, namun karena syafaat uzma yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan diselamatkan oleh Rasulullah menuju ke surganya Allah. Semoga kita semua di sini kelak akan diberikan daripada syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini Al-Fakir akan membacakan sebuah hadis, yang mana hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk menjalani takdir kita sebagai hamba Allah. Ya, terkadang kita ini melupakan jati diri kita sebagai hamba Allah yang hanya menjalankan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dia lupa kepada takdirnya, maka dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada si hamba tersebut. Terkadang kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam salah satu ayatnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Ulama nahwu mengatakan wa ma di sini adalah manafi. Manafi maksudnya apa?
Allah Subhanahu wa taala memang takdirkan si kita ini sebagai hamba Allah hanyalah untuk taat kepada Allah. Tidak ada tugas yang lain sebenarnya. Kalau kita mengatakan di sini, tugas kita di sini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita diciptakan tidak ada tugas yang lain. Nah, di sini yang kita mengambil pelajaran adalah takwa di sini, ibadah di sini bukannya hanya untuk sebuah ibadah yang kita sering lakukan sehari-hari. Maksudnya apa? Jangan ibadah ini kita anggapkan cuman untuk mengedarkan sholat saja. Ya, terkadang kita salah di sini. Kalau kita mengatakan beribadah di sini cuma hanya di sholat, maka otomatis ibadah-ibadah yang lain kita bisa tinggalkan. Ini yang kadang salah dikatakan. Ibadah di sini mencakup, ya, bukan hanya di dalam sholat. Ibadah di sini mencakup semua kegiatan kita. Ketika kita lagi berjualan dengan ibadah. Ketika kita lagi bekerja dengan ibadah. Maksudnya apa? Ibadah di sini yang kita ketahui adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangan kita salah cuman ibaratnya harus sholat terus. Maksudnya apa? Sholat ini emang kewajiban kita. Namun ibadah-ibadah yang di sini yang dikatakan adalah keseharian kita harus dilakukan dengan ibadah. Paham maksudnya, Pak? Ya, insya Allah paham. Nah, itu yang harus kita perhatikan dari diri kita sekarang ini, karena banyak sekali orang-orang yang telah melupakan jati diri dia sebagai hamba sampai berani meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia. Maksudnya apa? Menjalankan atau melakukan perbuatan yang tidak termasuk jati diri dia sebagai hamba Allah, berani meninggalkan suatu kewajiban, bahkan auzubillah berani melakukan maksiat. Ini kan semata-mata melupakan jati diri dia sebagai hamba Allah. Ya, insyaallah kita di sini semua termasuk hamba Allah yang mengingatkan atau selalu ingat terhadap jati diri kita sebagai hambanya, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi kepada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau ngomong telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, dikumpulkan di perut ibu kalian selama 40 hari itu nutfah. Ya, cuman gumpalan. Nutfah di sini kalau kita ngomong apa? Cairan itu ya. Nutfah itu cairan. Selama 40 hari kita itu berupa cairan. Cuma yakunu alaqatan, kemudian berubah menjadi gumpalan darah. Ya, jadi 40 hari itu Bu masih berupa cairan tadi. Berubah lagi ya menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi gumpalan daging. Jadi ada fase-fasenya. Nggih, fase-fasenya ada dari 40 hari 40 hari masih jadi bentuk ini tadi, cairan tadi. 40 hari berubah jadi gumpalan darah, 40 hari menjadi gumpalan daging. Ya, jadi berapa? 120 hari. Nah, kemudian setelah 120 hari, summa yursalul malaku fa yafahu fihi ruh. Nah, kemudian setelah dia 120 hari, Allah Subhanahu wa taala
mengirim malaikat untuk meniupkan ruh di dalam 120 hari tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diberikan baginya 4 ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi am sa'id. 4 perkara ini yang ada dalam jati diri kita, yang terkadang kita masih berlari daripada ketentuan ini. Ketika umur seorang anak itu sudah 120 hari, maka sudah ditetapkan 4 perkara ini untuk dia. Pertama, apa perkara? Rezekinya sudah ditentukan sama Allah. Yang kedua, ajalnya sudah ditentukan sama Allah. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, dia ni golongan wong yang celaka apa wong yang bakal bahagia. Nah, 4 ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita pun mungkin merasakannya. 4 ini terkadang kita tak nerimanya. Benar tak? Padahal sudah ditentukan. Yang pertama, kita buka yang pertama, rezeki. Ketika umur anak tersebut sudah 120 hari, kalau kita ngomong lebih simpel, sudah 4 bulan, sudah ditentukan rezeki kita nih. Namun tidak menutup kemungkinan kita kan ngomong ikhtiar, kita kan ngomong berusaha. Kita sebagai hamba Allah memang wajib berusaha. Namun ketentuan rezeki sudah ditentukan sama Allah. Kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah ditentukan sama Allah. Kita cuma disuruh berusaha untuk nyari apa yang sudah Allah tentukan rezeki, maksud itu. Tapi jangan berlari dari sudah apa yang ditentukan sama Allah. Contoh yang paling kita bisa ambil pelajaran adalah kita bergebukan nyari duit dari pagi sampai malam. Apakah kita maksudkan duit kita bakalan kita dapat 500.000? Bisa macam itu? Tidak bisa. Mogalah kita bergebukan nyari duit. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Kalau sudah rezeki kita macam itu, ya sudah terima. Tidak bisa kita nak ngerutuk, ya Allah, ngapalah macam ini. Cak sepinian jualan ini. Sudah ditentukan macam itu, ya harus pasrah, harus nerima. Tidak bisa kita ngerutuk. Kalau ada kita ngerutuk atau kita ngerutuk dalam hati, ini berarti ada sebagai tanda dia tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Hati-hati. Kan banyak sudah terjadi macam ini. Sudah tahu rezeki sudah ditakdirkan, tapi masih beda bergebukan. Sudah bergebukan, tidak ikhlas menerima apa hasil yang sudah bergebukan tadi. Ini yang sudah banyak terjadi sama manusia. Hati-hati. Kalau kita masih ada ngerotok dalam hati kita, Bu, berarti kita sudah ada tidak menerima takdir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menerima takdir apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, berarti iman kita masih kurang kuat. Karena salah satu rukun iman kita adalah yakin apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Untuk minum bi qadrihi khairihi wa syarihi, sudah menentukan atau sudah menerima apa yang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelajaran untuk kita sama-sama ketika untuk masalah rezeki kita dari awal sudah pasrahkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Dalam arti kata apa? Bukan pasrah tidak begawe, bukan. Ini pasrah, kata Ustaz sudah ada yang takdirkan juga di rumah, berarti bahaya ini. Harus ada usaha. Namun dari awal kita nak mulai usaha, pasrahkan dulu, Bu. Biar apa? Biar ketika kita mendapatkan apa yang sudah Allah takdirkan, kita bisa nerima. Jangan kita gawe dulu. Takutnya kita gawe dulu, hasilnya kita tidak nerima.
payah baik aku nih gawe, udah capek-capek masih baca ini itulah dapatnya. Nah ini karena belum masyarakat dari awal. Tapi kalau sudah pas sedekah dari awal, kita sudah usaha, insya Allah kita bisa menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ajali. Allah sudah menentukan ajalnya seorang hamba. Nah, ini yang sudah banyak terjadi dan juga sudah pernah di depan mata, tidak menerima atau tidak ikhlas dipanggilnya seorang hamba atau dipanggilnya anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita. Ini bahaya juga. Ya. Sebagai orang yang beriman, kita harus nerima apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai hambanya. Ya, walaupun dia masih muda, walaupun dia masih kecil, kalau memang sudah Allah Subhanahu wa taala panggil, ya kita harus pasrah. Kita harus terima. Tidak boleh kita tidak tidak menerima dalam arti kata mengutuk keras. Maksudnya apa mengutuk keras? Ya, kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak pantas dikeluarkan. Ya, dan sudah banyak terjadi kalimat-kalimat yang sebenarnya kalimat ini bisa membuat nauzubillah imannya kurang sama Allah. Ya, bahkan ada kalimat yang miris kita dengar, ya Allah ngapa cepat nian kau panggil uang ini ya Allah. Nah, ngapa cepat nian kau manggil budak ini? Berarti kalimat ini apa? Kalimat ini menunjukkan kurangnya iman sama Allah. Tidak ada yang namanya itu cepat, tidak ada yang namanya itu lambat, tidak. Yang adanya itu sudah ditentukan sama Allah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala itu memanggil hambanya terlalu cepat, tidak ada. Sudah ditakar, Bu ya. Oh, ini umur hambaku di dunia sudah semua ini. Tidak ada yang namanya kecepatan. Tidak ada juga yang namanya lambatan, tak kate. Nyingok yang hamba Allah yang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, katakan ya Allah ngapa cepatnya kau manggil wong soleh ini. Nah, ini sudah jadi tentuan Allah, tidak bakal bisa dimundur-mundurkan. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Jadi apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang lucu. Ketika nyingok wong yang ahli bejat, wong yang jauh sama Allah, wong yang kita kadang-kadang bencinian ngapo dia lamun yang dipanggil sama Allah. Kadang-kadang ada macam itu kita ngomong, ya Allah ngapo lah dak cepat-cepat kau panggil budak ini ya Allah. Gawenya bikin susah hidup wong bae, gawenya bikin rasa wong bae. Pernah ada macam itu, Bu? Nyingok yang nakal, nyingok yang bikin resah kita ngomongnya apa? Ya Allah cepat-cepatlah panggil dia nih ya Allah, bikin susah hidupnya. Berarti seolah-olah kita nak dahulukan apa yang sudah Allah takdirkan, tak bisa. Ini menjadi pelajaran untuk kita sama-sama. Biar apa? Biar kita ini selalu ingat apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hambanya. Kita harus berlapang dada. Jangan sampai menjadi orang yang gara-gara tidak menerima, dalam arti kata pun tidak menerima, tidak menyetujui atau merasa Allah Subhanahu wa taala terlalu cepat mengambil wong yang kita sayangi. Cukuplah kita ini bersedih. Memang tidak apa-apa kalau bersedih. Rasulullah SAW ketika anak beliau meninggal, beliau bersedih dan menangis, tidak menjadi masalah. Memang seolah yang wajar bagi hamba Allah ketika ditinggalkan oleh orang yang dikasihani, orang yang disayangi, itu menangis tidak jadi masalah.
Yang jadi masalah adalah meratapi. Nah, ini yang tidak boleh, Bu. Ya, kalau nangis wajar. Yang tidak boleh itu meratapi dan keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk dikeluarkan sebagai hamba Allah yang beriman. Ya, ini yang menjadi pelajaran untuk kita sebagai orang yang mempunyai mazhab, orang yang mempunyai seorang imam, maka kita jangan melok ngomong yang lain, Bu. Ya, ada yang mereka itu ketika meninggal, ya, meratapi dengan sangat sampai koyak-koyak baju. Ada, Bu. Ini golongan-golongan yang tidak pantas untuk kita meloi. Tapi ada golongan ini. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita meloi golongan yang bukan daripada mazhab kita. Mereka ketika meninggalkan atau ditinggalkan oleh orang yang dikasihani, oleh yang disayangi, mereka saking sedihnya sampai nabok-nabok rai, sampai koyak-koyak baju. Nah, ini yang kita tidak galak inginkan. Dan sudah terjadi sekarang kan. Saking tidak nerima apa yang diberikan sama Allah, takdirnya meninggal, guling-gulingan, nangisnya guling-gulingan sampai tidak makan, tidak minum. Ini hal yang tidak wajar. Sampai berhari-hari nangis, ini hal yang tidak wajar. Tidak boleh bagi kita seorang yang ada pegangan imam untuk melakukan macam ini, tidak boleh. Jangan sampai kita ada keluarga yang macam ini bukan gara-gara memang sudah takdirkan sama Allah meninggal, orang yang disayangi sampai berhari-hari nangis, tidak wajar. Sampai berhari-hari tidak makan, tidak wajar. Walaupun orang yang disayangi ini, tapi melakukan hal yang tidak wajar, tidak diajarkan sama syariat kita. Tidak boleh nangis, boleh sedih, tapi berlarut-larut juga tidak boleh. Ngapa? Kasihi wong yang sudah ditinggalkan, kasihi orang yang sudah meninggalkan kita. Mereka tidak mau melihat keluarganya ada yang sedih. Terlalu sedih, tidak mau mereka. Ini yang harus menjadi pelajaran kita. Pelajaran yang harus juga ditanamkan di dalam keluarga kita. Jangan sampai ada kejadian yang macam ini terjadi di keluarga kita, ditinggalkan oleh orang yang disayangi, hingga akhirnya melakukan perbuatan yang tidak benar. Berhari-hari nangis di kamar, tidak keluar-keluar. Berhari-hari nangis, tidak makan, tidak minum. Bahaya ini. Bahaya. Bahkan na'udzubillah, kalau ngomong nak sampai nyusul sama wong yang sudah meninggal, nak nyusul. Nah, ini bahaya lebih lagi. Saking cintanya, saking sayangnya, aku tidak sanggup lagi ditinggalkan. Nak melak-melak film tidak bagus itu na'udzubillah. Jadi yang kedua ini harus diperhatikan juga masalah bagaimana cara seseorang ketika ditinggalkan orang-orang yang disayangi. Harus nanamkan iman dulu dalam diri kita. Jangan sampai hal-hal yang sudah ditakdirkan sama Allah malah kita gara-gara perbuatan kita mengurangi iman kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa amalihi, dan daripada yang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan amal baiknya. Namun yang menjadi pelajaran adalah kita juga harus bersemangat. Memang amal kita sudah ditentukan sama Allah, namun tidak menutup kemungkinan kita disuruh untuk semangat dalam ibadah kepada Allah. Karena amal inilah yang menjadi cikal bakal diri kita semakin dekat sama Allah Subhanahu
wa taala. Ya, amal ini juga menjadi tanda tanya untuk kita. Amal yang mana yang dibutuhkan, amal yang mana yang harus kita perhatikan, karena amal ini ada amal yang diterima, ada amal yang tak terima. Nah, bahaya ini. Ya, ada amal yang diterima, ada amal yang tak terima. Amal yang diterima adalah amal yang di dalamnya dibutuhkan atau dibarengi dengan ilmu. Ya, amal yang diterima adalah amal yang tidak dibarengi dengan ilmu. Ya, hati-hati. Ya. Apa kata ulama di dalam salah satu syairnya, wa kullu amalin bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatu la tuqbalu. Kata seorang ulama, dan setiap amalan yang tidak dibarengi dengan ilmu, maka amalnya di sini tertolak, tidak diterima. Nah, di sini menjadi pelajaran untuk kita. Tidak seluruh amal itu diterima sama Allah. Jangan sampai kita mengatakan yang penting aku beribadah sama Allah. Nah, ini yang kadang jadi tanyaan untuk kita. Yang penting aku melakukan ibadah sama Allah. Yang pentingnya itu sampai tidak merhatikan yang penting maksudnya apa. Yang penting jangan cuma ngomong yang penting ibadah. Ibadah di sini harus dibarengi dengan ilmu. Kalau ibadah baik tidak dibarengi dengan ilmu, inilah yang terkadang kita sembarangan dalam ibadah kepada Allah. Contoh hal yang kecil yang sudah terjadi dalam diri kita masing-masing, atau kita pernah nyingok uang ketika ibadah, memakai pakaian yang kalau kita ngomong ketika dia ruku, ketika dia sujud, ada yang terbuka, ada yang kenyingoan. Ini yang sudah terjadi. Ketika dia ibadah baik, tidak merhatikan pakaiannya. Maksudnya apa? Tidak perhatikan auratnya. Ini menandakan apa? Menandakan ibadahnya tadi cuma ibadah lepaskan kewajiban. Ibadahnya tadi ibadah yang cuman yang penting aku sholat. Nah, ini yang jadi bahaya sekarang. Hingga akhirnya kalau karena cuman kalimat ini yang dia pakai, ya dia tidak perhatikan aurat dia. Dan mungkin kita sudah nemukan di sholat Jumat atau lagi di sholat jemaah, ketika ada yang ruku, ketika ada yang sujud, ada yang kenyingoan di belakangnya. Benar apa? Ya, mungkin paham galau nyingoan apa di belakangnya ya. Mungkin paham, lah tahu bajunya kekecilan masih dipakai, hingga akhirnya rokoknya kenyingaan. Nah, yang jadi juga pertanyaan itu apa? Orang sedang salah kaprah di dalam memanai aurat. Ini yang kurang terjadi. Salah kaprahnya maksudnya apa? Mereka tuh hanya pandangan yang penting pusar sama dan terpusar sama bawah ada kenyingan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bukan cuma bagian depan. Ketika kita sholat itu bukan cuma memperhatikan bagian depan, bukan. Sekelilingnya itu harus diperhatikan juga. Kalau kita cuma nyingok depannya, mungkin pusar kita ketutupan. Karena ini sekarang salah macam itulah. Cuma pusar nyingok. Yang penting pusar aku udah kenyingoan. Nah, pusar berarti kau perhatikan. Padahal kalau kita belajar lagi, antara pusaran itu juga diperhatikan. Bukan cuma di depan depan tak kenyingoan, belakang kenyingoan tidak batal. Nah, ini yang salah kadangan. Padahal seputaran itu juga bisa batal sholat kita. Ada orang yang pahamnya macam itu, Pak. Cuman Pak, di depan dia perhatian, di belakang tidak diperhatikan dia. Yang penting depannya tertutup, yang belakang nak terbuka kasih masalah. Ini yang sadangan salah yang diperhatikan sama wong itu. Jadi balik lagi kepada amal. Amal ini jangan sampai amalan yang kita lakukan jadi amalan yang tidak diterima sama Allah. Dalam arti kata apa?
amalan yang tidak dibarengi dengan ilmu. Beda kalau kita buka masalah dengan ilmu ini maka jadi panjang. Karena ilmu ini adalah sebuah perantara kita ketika kita ibadah sama Allah. Perantara yang sangat besar, perantara yang harus kita pahami. Ilmu ini adalah sebuah perantara untuk kita semakin dekat sama Allah, semakin khusyuk kita ketika ibadah sama Allah. Kalau bukan tanpa ilmu, inilah niscaya orang-orang ini menjadi orang yang buta dalam ibadah. Ini yang bahaya nih. Maksudnya buta dalam ibadah, hanya melakukan kewajiban yang diberikan sama Allah, namun kewajiban di sini menjadi tanda tanya untuk diri dia dewek. Ibadah dia ini apakah ibadah yang kelak diterima sama Allah? Apakah ibadah yang kelak tak diterima sama Allah? Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai na'udzubillah ya Allah, ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, ibadah yang cuma dapat C sama apa? P sama Y baik. Cuma dapat P sama Y baik. Apa dia? Payah sama capek. Kata guna. Tidak kata guna apa ya? Kalau ibadah cuma dapat capek sama payah baik, ada guna tak? Tidak kata guna. Kita yang sedih, umur semakin bertambah, namun pemahaman kita tentang ilmu kita tidak tahu atau kita kurang. Ini yang bikin kita capek sama payah baik. Di akhirat pengen harapan kita yang besar ya Allah, pengen ibadah kita diterima sama Allah, pengen ibadah kita ibadah yang bagus, namun hasilnya pun nihil. Ngapa? Kamu di dunia udah diinjak waktu sama Allah untuk belajar ilmu, tapi kamu tidak pakai. Alasannya banyak baik. Padahal sudah banyak di mana-mana ada majelis ilmu, tapi alasan yang kita buat untuk diri kita dewek hingga akhirnya kita tidak galak belajar, tidak belajar tentang ilmu untuk ibadah sama Allah. Ilmu untuk dekat kita sama Allah. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi di akhirat gara-gara perbuatan kita dewek. Na'udzubillah. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, syakiyun am sa'idun. Dia ini adalah hamba Allah yang bakalan celaka, apakah hamba Allah yang bakalan bahagia? Sudah ditakdirkan sama Allah. Namun ini bukan untuk menjadi perbandingan. Kadang ada orang yang salah mengartikan hadis ini. Salahnya ngapa? Berarti kalau sudah ditakdirkan aku nih wong yang bahagia apa wong yang celaka, nah aku maksiat apa tidak masih wajib itu lah. Nah ini yang sangat bahaya nih. Karena kan sudah ditakdirkan Ustaz, kita nih wong bahagia apa wong yang bakalan celaka. Berarti memono kita ibadah Ustaz. Untuk apa kita ibadah kalau kita sudah ditakdirkan lagi bakal celaka juga? Ini kadang dipelintir, hadis ini kadang dipelintir sama wong pak. Menjadi untuk perbandingan untuk mereka. Berarti kalau aku maksiat, kalau aku taat, sama be bakalan. Kalau aku maksiat, berarti aku nih agak dapatnya wong yang celaka. Kalau aku taat berarti aku ni wong yang bakalan bahagia. Ini yang bakalan kadang wong yang salah mengartikan. Wong yang maksiat dengar hadis ini, berarti aku ni caknya ahli neraka. Sudah ditentukan aku ni gawenya selama ini macam ini baik. Wong yang taat omongannya macam ini, berarti aku ni bakalan wong yang bahagia. Jangan gara-gara hadis ini menjadi tolak ukur kita untuk apa?
untuk tenang-tenang di dunia, jangan, bahaya. Karena ada hadis yang berikutnya, ada hadis yang berikutnya. Apa hadisnya itu? Ada orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir menjadi penghuni neraka, tapi ketika akhir-akhir umurnya dia berbuat ketaatan kepada Allah dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia masuk surga. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada hamba Allah yang sehari-harinya dia taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, namun di hari akhirnya dia maksiat kepada Allah, dia menjadi ahli neraka. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita. Memang kalau kita ngambil hadis ini, kita sudah ada ketentuan dari Allah, kita ini wong yang bahagia atau wong yang celaka. Namun di hadis tadi juga menjadi perhatian untuk kita. Jadi ada kaitannya. Kaitannya di sini maksudnya apa? Jangan jadikan diri kalian berleha-leha di dunia. Sekarang kita ini taat nih, masya Allah, taat. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu hari akhir kita mana. Namun hari akhir kita tidak tahu mana. Maksudnya apa? Jangan berleha-leha. Jangan kamu selalu, maksudnya apa? Cukup dengan apa yang kita lakukan hari ini. Masih kurang, karena kita belum tahu hari akhir kita. Wong yang maksiat juga macam itu. Jangan kita remehkan wong yang maksiat. Belum tentu hari akhirnya dia bakal maksiat terus. Yang taat kepada Allah jangan berleha-leha. Jangan merasa cukup dengan apa yang dia ibadah selama ini. Wong yang maksiat jangan juga berputus asa. Karena inilah yang menjadi landasan kita. Wong yang maksiat belum tentu dia selamanya maksiat. Bisa jadi di hari akhirnya dia taat sama Allah dan kembali sama Allah, menjadi wong yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wong yang taat jangan berleha-leha. Belum tentu di hari akhirnya dia bakalan taat terus. Bisa jadi dia bakalan maksiat sama Allah dan menjadi ahli neraka. Bukan menjadi untuk putus asa kita, bukan. Menjadi tolak ukur kita. Jangan pernah cukup dengan ibadah yang selama ini kita lakukan. Selalu semangat maksudnya. Bukan untuk malah ngendorkan. Kalau kita ngambil hadis ini untuk ngendorkan kita, nah bahaya juga. Berarti selama ini untuk aku ibadah nak di gunungnya Ustaz. Karena tidak tahu bakalan mana akhir-akhirnya. Bukan untuk mengendorkan. Hadis ini untuk memberi semangat kita, jangan berleha-leha dengan ibadah yang kita selama lakukan. Selalu semangat maksudnya. Agar harapan apa? Harapan kita ketika kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyambung atau melanjutkan hadis lagi, ada hadis yang lain juga memberi semangat untuk kita. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, yamutul mar'i ala masya alaih, kata Rasulullah. Meninggalnya seseorang itu karena kebiasaan dia sehari-hari. Nah, ini menjadi harapan kita sama-sama. Yamutul mar'i ala masya alaih, kata Rasulullah. Meninggalnya seseorang itu karena kebiasaan dia. Ini harapan kita bersama, biar selalu semangat untuk ibadah sama Allah. Harapan kita apa? Ketika kita ibadah, kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Ini harapan kita kan? Biar apa? Biar apa yang kita gawe ke selama ini tidak sia-sia. Harapan kita macam itu. Semoga kita sama-sama menjadikan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan sampai akhir kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan menjadi hamba yang diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Jadi rangkuman daripada ceramah kita pada pagi hari ini, jangan pernah takut dengan masalah rezeki, jangan pernah tidak ikhlas dengan apa yang sudah ditakdirkan sama Allah daripada ajal kita, dan selalu berbuat amal yang baik dan berharap untuk kita dimeninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat kepada diri kita sendiri dan kepada hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.